tak gentar ditantang peluru, perjuangan akhir pemuda Syarif. Muhammad Syarif adalah seorang pemuda yang lahir di Kota Marapa dan merupakan anak tunggal dari pasangan Abdul Muiz dan Nurliah. Pemuda Syarif tumbuh besar di tengah keluarga pedagang. Ia pernah bersekolah di Taman Sari, terletak di sekitar kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jalan Pancasila sekarang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjuangan pemuda Syarif dalam mempertahankan kemerdekaan diawali dengan tersebarnya berita kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan RI. Beberapa orang Belanda yang berada di Bangkinang telah kembali ke kota Padang dan mereka ditempatkan sementara di rumah Bordewijk yang berada di depan gapura kuburan Belanda atau Plaza Andalas sekarang. Setelah itu, mereka menyusun daftar hitam, yang mana isinya orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang akan dituntut sebagai kolaborator Jepang. Kemudian, mereka mulai mencoba menguasai kota Padang sepenuhnya. Tidak terima akan hal itu, pada Oktober 1945 dibentuklah Pemuda Republik Indonesia atau PRI yang diketuai oleh Muhammad Syarif itu sendiri. Kebencian pemuda PRI Ujung Pandan dan Kota Marapa sudah di ubun-ubun. Ditambah lagi karena perkataan seperti, "Apa itu Indonesia merdeka? Tidak ada itu. Mana ada Republik Indonesia?" Sehingga mereka sepakat membalas perbuatan Belanda tersebut. Lalu mulai mengatur strategi penggempuran. Pada 18 November 1945, sekitar pukul 10 malam, pemuda Syarif mulai melakukan penyerangan dengan membawa samurai di tangannya dan langsung meneriakkan, "Ayo serbu! Serbu! Serang! Seketika, para pemuda sudah berada di posisinya masing-masing untuk melakukan penyerbuan. Orang-orang Belanda tidak bisa melarikan diri saat api yang berada di rumah tersebut semakin membesar dan di luar rumah pun dikepung dan akhirnya mereka menyerahkan diri.
Mereka digiring dan dikumpulkan di depan rumah Datuk Sinaro di ujung jalan Ujung Pandan sekarang. Ketika semua sudah berkumpul, terdengar letusan yang sangat keras, sehingga menggegerkan kota Padang. Letusan itu berasal dari granat tangan dan singkang yang ditinggalkan, dan meledak karena terbakar. Pada 19 November 1945, beberapa tawanan langsung dibunuh dengan menusuk bagian perutnya. Sedangkan tawanan yang lain yang melihat kejadian tersebut mencoba melarikan diri. Di antaranya berhasil ditombak oleh Anwar Kapang. Seorang lagi berhasil melarikan diri ke markas sekutu yang berada di sebuah gereja dekat Taman Melati sekarang dan melaporkan kejadian tersebut. Pada hari itu juga, Ika dan kaki tangannya langsung mengepung, menggeledah, dan menangkap semua pemuda kampung Kotomarapak. Mereka menangkap 20 orang pemuda dan 3 hari setelahnya pemuda Syarif juga tertangkap dan dibawa ke penjara Muaro Padang dan diinterogasi dan disiksa dengan kejam. Setelah pemuda Syarif ditangkap oleh Belanda, mereka melepaskan 20 orang pemuda Kotomarapak yang dianggap tidak terlibat. Pemuda Syarif dan pemuda Kotomarapak lainnya mendekam di penjara selama 2 tahun. Dan mereka menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Belanda pada tanggal 28 November 1946. Setelah tentara sekutu menyerahkan kota Padang kepada penguasaan tentara Belanda, pada akhirnya, setelah melakukan proses pengadilan yang cukup panjang, keputusan masa hukuman para pemuda Kotomarapak bervariasi. Mereka ada yang dijatuhi hukuman penjara 12-15 tahun, sedangkan pemuda Syarif dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pemuda Syarif awalnya mengajukan gerasi, namun pengadilan Belanda menolaknya dan malah menjatuhkan hukuman mati atau tembak mati. Akhirnya, pemuda Syarif ditembak mati di penjara Muaro Padang pada tanggal 1 November 1947. Pada saat eksekusi tembak mati, pemuda Syarif tidak ingin menutup mata, tetapi permintaan tersebut ditolak. Dengan tidak gentar sedikit pun, ditantang peluru yang menembus dadanya. Sebelum ditembak, pemuda Syarif tidak mengajukan permintaan terakhir apapun. Dari mulutnya, terdengar sebaris pantun. Di atas pisang di bawah jantung, di tengah-tengah pohon kelapa. Biar ditembak atau digantung, asalkan Indonesia tetap merdeka. Pemuda Syarif dimakamkan di pinggir jalan, di bawah pohon ketaping besar. Sekarang, pohon itu masih ada terletak di depan Hotel Bumi Minang. Sekitar tahun 1950-an, atas inisiatif pemuda Kotomarapak, dipimpin oleh Hasan Basri Ma'atan. Makam pemuda Syarif dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Lolong Padang. Untuk memperingati peristiwa Olo tersebut, maka pada tahun 1984 dibangun tugu untuk memperingati perjuangan Muhammad Syarif yang diberi nama Tugu Pemuda Syarif, yang karena keberaniannya menentang penjajahan Belanda dan akhirnya dibunuh di penjara Belanda. Jadi, begitulah perjuangan pemuda Syarif yang rela ditembak mati demi mempertahankan kota Padang. Dapat kita pelajari bahwa jika ingin berjuang, maka lakukan sampai titik darah penghabisan.